Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'aniyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Ahmad Syafiq dalam beberapa sesi atau seri kajian ke depan kami akan mempersembahkan kajian fikih Ramadan persembahan dari Geraha Al-Qur'aniyah. Dalam seri bersama saya akan membahas fokus mengenai hal-hal yang berkenaan dengan puasa dan problematika yang biasa ditemui ketika di bulan Ramadan. Baik, pertama kita akan bahas dulu mengenai apa makna dari puasa. Puasa secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa, puasa adalah menahan diri. Sedangkan secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat tertentu. Didasarkan pada hukum-hukumnya, puasa ini ada beberapa macam, sahabat Qur'aniyah. Yang pertama, hukumnya adalah wajib. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Kemudian puasa qadha, puasa kafarat. Kemudian di antara puasa yang hukumnya sunnah adalah puasa Senin dan Kamis, puasa di hari-hari besar seperti 2 hari menjelang Idul Adha dan lain-lain. Kemudian ada juga ada juga puasa yang justru memberikan konsekuensi dosa. Artinya puasa ini hukumnya adalah haram. Baik, yang pertama adalah puasa ketika di hari-hari yang dilarang berpuasa di dalamnya, yaitu di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kita fokus kembali ke bulan Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Dasar hukumnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, sahabat Qur'aniyah, selanjutnya pelaksanaan di bulan Ramadan. Apa dasar dari penamaan bulan Ramadan ini? Di antara para sahabat yang berpendapat ialah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan makna dari Ramadan sendiri berawal dari kata rombo, yang maknanya adalah panas. Mengapa demikian? Karena saat itu orang-orang Arab meletakkan nama ini bertepatan dengan musim panas. Artinya di Arab sana saat itu bulan Ramadan identik dengan datangnya musim panas. Kembali lagi ke makna dari Ramadan, yaitu rombo artinya panas. Kemudian bagaimanakah kita menentukan awal Ramadan? Awal Ramadan ditentukan dengan munculnya hilal yang menandakan awal mula bulan baru. Perlu saya terangkan di sini sedikit sebagai wawasan kita semua. Di dalam penamaan atau di dalam penanggalan bulan Hijriah atau bulan Islam, kalau Syamsi, kita mengenal ada 2 metode penanggalan. Yang pertama adalah Masehi, didasarkan pada matahari, perputaran matahari, artinya Syamsiah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan peredaran bulan, yang menjadi dasar dari perhitungan tahun Hijriah atau tahun Islam. Dalam setiap 1 bulan siklus bulan dalam Hijriah atau Islam,
itu melihat dari kemunculan bulan yang pertama itu selalu diawali dengan bulan yang amat kecil. Nah, ini tanggal 1. Kemudian semakin bertambah tanggal 2, semakin bertambah tanggal 3 dan seterusnya hingga di pertengahan itu menjadi sempurna yang biasa kita namakan dengan bulan purnama. Setelah dapat setengah perjalanan sekitar 14 hari atau 15 hari, maka bulan ini akan kembali mengecil. Nah, ini dalilnya ada di dalam surat Yasin. Semakin mengecil, mengecil hingga kembali seperti kemunculan pada tanggal 1. Ini tanggal 1 dan di akhir adalah tanggal 28. Setelah tanggal 28, maka bulan ini akan hilang. Tidak tampak sama sekali. Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Artinya misalkan bulan itu hilang selama 1 malam, kemudian keesokan harinya di malam hari sudah muncul bulan seperti ini, maka itu masuk ke dalam bulan baru. Andai kata dalam 1 bulan itu setelah 28 hari kemudian bulan hilang, keesokan harinya ternyata bulan tidak tampak lagi, artinya saat itu masih terhitung bulan sebelum ini. Bisa dipahami? Sebagai contoh, bulan Sya'ban tanggal 1 seperti ini, tanggal 2 hingga bulan purnama, kemudian kembali lagi seperti awal, tertutup tanggal 28, maka malam 29 bulan akan hilang. Ini adalah 1 siklus dari bulan Sya'ban tadi. Keesokan malamnya para pemburu bulan, pemburu hilal ya, ini akan melihat di kala sore atau senja apakah bulan ini akan sembunyi lagi atau akan muncul bulan baru. Nah, jadi apakah bulan ini sembunyi 1 malam atau 2 malam, tidak ada yang tahu, tidak bisa diprediksi, harus dilihat berdasarkan teropong. Artinya misalkan pada tahun ini hari Selasa dilihat, Selasa senja, Selasa menjelang maghrib dilihat apakah bulan muncul atau tidak. Apabila muncul bulan saat itu, maka bulan itu adalah bulan baru, sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Namun pada hari Selasa ternyata dilihat, oh ternyata bulan tidak tampak. Artinya hari itu adalah masih milik bulan Sya'ban, maka diputuskan keesokan harinya alias Rabu, senja atau menjelang maghrib, baru dimulai bulan Ramadan. Semoga bisa dapat dipahami. Kemudian sahabat Qur'aniyah, di dalam kitab diterangkan bahwasanya ada beberapa tingkatan puasa berdasarkan dari amal-amal yang dilakukan. Yang pertama adalah puasa awam. Yang kedua adalah puasa khawas atau puasa khusus. Dan tingkatan yang paling puncak adalah puasa khawasul khawas. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, puasa awam adalah puasanya orang yang hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, artinya dari lapar dan dahaga. Bagi dia selama tidak makan, tidak minum, puasanya adalah sah. Ini adalah level puasanya orang awam. Kemudian level kedua, puasanya orang-orang khusus, yakni dia tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, dari makan dan minum, tetapi dia juga menjauhkan diri dari berbagai maksiat. Tidak berbohong, tidak menggunjing, tidak berkata-kata kotor, tidak menghina orang lain, dan sebagainya. Ini tidak semua orang bisa melakukan. Namun di atas itu ada lagi satu tingkatan, puasa khawasul khawas.
Dikatakan ini adalah level puasa para nabi atau mungkin para wali. Yakni puasanya orang, dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, dia tidak hanya menjauhkan diri dari maksiat, namun juga tidak sampai melupakan Allah. Maka bagi orang-orang di derajat ini, ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia menganggap puasanya sudah batal. Masya Allah. Apakah kita tergolong dari awam atau puasanya orang khusus? Saya kira masing-masing sahabat Qur'ania bisa menilai berdasarkan pengalaman masing-masing. Baik, selanjutnya bagaimana keutamaan berpuasa? Di dalam dalil, di dalam berbagai hadis sudah diterangkan bahwasanya puasa ini memiliki memiliki pahala yang begitu amat besar. Akan saya bacakan beberapa. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa syiyam. Setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat, illa syiyam, kecuali puasa. Fahuwa li, maka puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya jika amal yang lain range bawahnya adalah dilipat gandakan 10 hingga range atas atau maksimal 700 kali, sedangkan puasa ini menjadi urusan Allah, artinya dimanai oleh para ahli tafsir pahalanya bisa melebihi dari 700 kali lipat. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah amal-amal yang dilaksanakan di bulan puasa yang bersifat sunnah, maka di bulan Ramadan akan dijadikan pahalanya setara dengan amal-amal yang sifatnya fardu. Sedangkan amal fardu dilipat gandakan berkali-kali derajat. Bisa dipahami? Sahabat Qur'ania, saya ulangi, untuk amal-amal yang sifatnya sunnah di bulan yang lain, maka saat bulan Ramadan Allah akan memberikan pahala ia sama setara dengan amal-amal ibadah yang sifatnya wajib. Sedangkan amal yang sifatnya wajib atau fardu akan dilipatkan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, jika para manusia mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya mereka, artinya umatku, akan menginginkan setahun penuh semuanya dijadikan bulan Ramadan. Kita akan merasakan tidak enaknya atau betapa sulitnya menghadapi puasa bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa, tidak terbiasa menahan lapar, tidak terbiasa menahan dahaga. Mereka inginnya cepat-cepat keluar dari bulan Ramadan. Namun kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, apabila orang-orang ini tahu apa keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, diperlihatkan oleh Allah, disingkap tabir-tabir yang menutup mata mereka, maka mereka akan menginginkan terjadinya bulan Ramadan sepanjang tahun. Begitulah kira-kira yang bisa disampaikan. Penutupnya adalah kira-kira bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah hendaknya saya, terutama saya, menasihati diri saya sendiri dan seluruh sahabat Qur'aniyah bersama-sama untuk menghindari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang sekiranya menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. Barangkali di antara kita masih ada yang memiliki rasa jengkel atau naudzubillah min dzalik, tidak menyapa kepada orang tua, memusuhi orang tua, bahkan membenci orang tua. Mari kita buka hati kita, kita maafkan, kita berikan kelapangan dada. Insya Allah
Allah akan berikan balasan yang lebih dan lebih lagi, sehingga kita bisa lebih lancar menghadapi bulan puasa. Kemudian bermusuhan dengan saudara. Barangkali di antara kita ada yang masih tidak menyapa dengan kakak, dengan adik, dengan Pak D, Bude, tante, om, siapapun itu yang masih kerabat kita, mari kita datangi. Bahkan andai kata yang salah bukan kita, yang salah mereka, apa salahnya ketika kita meminta maaf duluan? Biarlah mereka mengatakan itu memalukan, itu gengsi, yang penting kita sudah minta maaf. Bagaimana jika kita sudah minta maaf, tetapi mereka tidak mau maafkan? Urusan kita sudah selesai. Kita sudah mengakui, kita sudah menundukkan diri, kita sudah merendahkan diri untuk meminta maaf. Tugas kita sudah cukup di situ. Urusan mereka memaafkan atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Yang penting kewajiban kita telah terlaksana. Selanjutnya adalah bermusuhan dengan sesama muslim yang bukan saudara. Tingkatannya adalah orang tua, saudara, kemudian sesama muslim, entah tetangga, kawan, sahabat. Selanjutnya yakni menghindari minum khamar atau arak atau hal-hal yang memabukkan. Kemudian melakukan perbuatan riba dan sifat-sifat sombong lainnya. Kemudian mari kita tata niat kita di awal bulan Ramadan ini, kita jadikan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Dulu para salafus soleh atau para wali, mereka dalam 6 bulan sebelum melaksanakan Ramadan, mereka tidak berhenti berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan sebagai nikmat yang kau berikan kepada kami. 6 bulan sebelum Ramadan mereka tak henti-hentinya berdoa sedemikian. Kemudian setelah Ramadan lepas 6 bulan selanjutnya mereka berdoa, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami selama bulan Ramadan kemarin. Terimalah sholat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, zikir-zikir kami selama 6 bulan terakhir. Semoga Allah menerima segala ibadah kita. Selanjutnya kita hindari teman-teman yang sekiranya mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, mengajak kita untuk membicarakan orang lain, bahkan mengajak kita untuk makan di siang hari. Saya kira di antara kita akan menemukan teman-teman yang sedemikian. Selama bulan Ramadan kita hindari, bukan untuk memutus silaturahmi, tapi untuk menyelamatkan diri. Kita masih menyapa, kita masih berhubungan baik, tetapi untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, kita harus menghindar. Dan kita hendaknya jangan bermalas untuk beribadah, meskipun ada banyak sekali anekdot-anekdot berkenaan dengan Ramadan. Tidurnya orang puasa itu loh dapat pahala, apalagi ibadahnya. Maka kemudian ada orang-orang yang mengambil dua sisi. Aku tak tidur aja selama Ramadan, toh juga dapat pahala, toh kita masih mendapatkan pahala. Sedangkan ada orang lain yang berpikir dengan jalur yang lain, dengan perspektif yang lain. Oh, kalau Ramadan tidur aja dapat pahala, apalagi ketika kita melaksanakan hal-hal amalan soleh, berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, memperbanyak sedekah, dan lain-lain. Mari kita ramaikan bulan Ramadan, kita penuhi masjid untuk melaksanakan tarawih, tidak hanya pada malam pertama, tapi istiqomah hingga akhir. Semoga Allah melancarkan puasa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Memperbanyak Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak silaturahmi dengan sanak saudara, kerabat, sahabat. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.